Setia, solusi empati tegas, inovasi Anda, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta, komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia. Urus izin sendiri itu mudah. Halo, sayang, doain aku ya, hari ini deal nih. Dapat diskon 70% dari Pak Ari nih, dari sewa gedungnya nih, amin. 70% ya? 70% ya, Pak? Emang Mas Aldi sudah punya pasangan? Nah, itu dia, Pak, tentunya. Belum ada sih, Pak. Cari dulu baru dapat diskon. Mas Aldi, ada di tengah gelombang nih, di tengah badai. Yang kita perlukan apa? Satu Pertolongan Allah sih, Pak, kalau saya, Pak. Saya kan berdoa kepada Allah. Karena saya juga nggak bisa berenang, Pak. Tapi kan harus punya satu. Saya berdoa kepada Allah kayaknya, Pak. Tapi kan nggak cukup begini. Iya. Harus punya kompas. Besok kita kan tepatnya tanggal 17 Agustus 2023, ini adalah bangsa kita merayakan kemerdekaannya nih, Pak. Sebenarnya merdeka itu adalah suatu proses atau merdeka itu ada yang sejati selamanya kita merdeka. Bagaimana nih Pak, Bapak menanggapi hal ini, Pak? Merdeka itu ketika 17 Agustus kita merdeka 1945 itu baru merdeka dari penjajahan. Nah, itu merdeka dari penjajahan. Dari Belanda, dari ya, penjajah lah. Tetapi itu baru merdeka secara fisik. Tetapi yang lebih penting lagi adalah merdeka secara mindset, merdeka secara hati, merdeka secara pikiran, di mana kita tidak minder menghadapi bangsa-bangsa asing, di mana kita punya keinginan untuk maju tanpa terpengaruh belenggu masa lalu bahwa kita ini bangsa kelas 2, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari ketakutan, merdeka dari kebodohan, dan itu adalah kemerdekaan yang harus kita raih, dan itu tidak akan pernah usai sampai dengan titik mati kita. Sukses Jakarta untuk Indonesia Merdeka! Solusi empati tegas inovasi Anda. 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 Kita bersama merayakan kekayaan dan keragaman budaya yang menyatu dengan indah menjadi satu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yaitu Indonesia. Merah darahku, boleh kita beri tepuk tangan? Merah darahku, putih tulangku, Zainal Songket bajuku. Saya begitu bangga hari ini rekan SN Jakarta dan warganet mengenakan salah satu karya dari pelaku industri kreatif Indonesia, anggota Dekranasda Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang sukses mengenalkan Songket ke kancah internasional dan terus konsisten dengan lebih dari 40 tahun berkarya. Assalamualaikum Om Zainal, terima kasih atas pakaian yang begitu luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Zainal Songket hari ini. Luar biasa Pak Ari, hari ini pakaian kita. Luar biasa. Luar biasa ya, kita begitu Indonesia hari ini Pak. Songket tapi merah putih. Merah putih. Ini emang hasil Pak Zainal nih, selalu selalu ini menciptakan inovasi-inovasi begitu Pak. Baik rekan SN Jakarta dan warganet, hari ini tentunya
Pembahasan kita juga luar biasa, bukan saja baju kita Pak yang luar biasa, tapi pembahasan kita hari ini juga luar biasa. Yakni hari ini kita akan membahas terkait harga sewa gedung Menara 165 milik Pak Ari. Setuju ya Pak? Karena ini kan udah paket lengkap banget Pak. Saya udah pakai baju adat yang luar biasa, ya kan? Pak Ari juga sudah hadir di sini sebagai pemilik gedung 165 ini. Biasanya kan buat nikah-nikahan nih. Jadi saya tinggal nungguin tanggal aja nih Pak, biar ngundang rekan SN Jakarta dan warganet untuk hadir di hari bahagia saya bersama dengan si dia. Halo sayang, doain aku ya hari ini deal nih, dapat diskon 70% dari Pak Ari nih, dari sewa gedungnya nih, amin. 70% ya? 70% ya Pak. Emang Mas Aldi sudah punya pasangan? Nah itu dia Pak, tentunya belum ada sih Pak. Cari dulu baru dapat diskon. Nah itu dia Pak. Tapi kan kita optimis boleh dong Pak dalam hidup ini Pak. Karena saya yakin nih Pak, dari ribuan orang yang nonton kita hari ini, salah satunya adalah jodoh yang dipersiapkan Allah untuk saya Pak. Jadi memang kan hidup tuh memang harus optimis dan terus berupaya kan ya Pak ya? Betul, harus terus. Karena hidup tanpa misi, tanpa cita-cita, seperti mobil tanpa bensin. Jadi kita harus terus isi. Kalau mobil isinya adalah bensin, tapi manusia isinya motivasi. Baik, luar biasa, kita tepuk tangan. Baru di awal saja nih terkait dengan jodoh saja sudah sangat menginspirasi ya karena kata dan warganet, apalagi nanti nih. Nanti kita akan ngobrol seru-seru lagi ya Pak ya, yang banyak ya Pak, terkait dengan tentunya bukan dengan gedung sih Pak. Karena setelah saya pikir-pikir, benar kata Bapak, cari jodohnya dulu Pak, baru cari gedungnya. Harus ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya nanti ya. baru dapat diskon kalau sudah dapat jodoh. Pak Ari bicara mengenai kemerdekaan ini tentunya sangat dekat dengan semangat dan perjuangan para anak bangsa begitu ya Pak, yang telah berkontribusi nyata dalam membangun bangsa dan negara ini dan terus konsisten begitu menciptakan suatu karya yang tidak pernah berhenti. Ini salah satunya dari Pak Ari nih yang saya lihat nih. Sebagai salah seorang pengusaha yang begitu sukses begitu terkait dengan ISQ Group, ini tentunya kita ingin tahu nih Pak, apa yang melatar belakangi adanya ISQ Group ini dan bagaimana Pak Ari menaklukkan berbagai tantangan tersebut untuk mencapai kesuksesan hingga hari ini Pak. Silakan Pak Ari. Makasih Mas Aldi. Kalau cerita sukses masih banyak orang yang lebih sukses lagi. Karena sukses itu many things to many people. Setiap orang itu punya alat ukur sendiri tentang sukses. Saya sendiri justru mau belajar di sini. Gini Mas Aldi, saya dulu adalah seorang ASN. 7 tahun ASN. Nah saat itu saya menjadi seorang dosen, pengajar di salah satu kampus di provinsi di luar Jawa gitu. Nah apa yang saya ajarkan saat itu kebanyakan kecerdasan intelektual atau IQ. Mereka dikejar untuk dapat indeks prestasi, nilai rapot, dan seterusnya. Mereka harus menghafal, dan seterusnya. Tetapi pada tahun 1980 ada sebuah riset besar-besaran itu oleh Profesor Dr. Daniel Goleman. Riset itu menyadarkan kita bahwa ternyata orang-orang yang sukses, orang-orang yang maju, orang-orang yang berhasil, namanya kecerdasan intelektual atau IQ atau indeks prestasi, itu hanya 10, maksimum 20%. Sisanya kecerdasan lain, yaitu kecerdasan emosional dan spiritual. Mungkin Mas Aldi masih ingat nggak? Teman-teman yang dulu jadi bintang kelas, kemudian IP-nya paling tinggi, di sekolah paling rajin, apakah mereka menjadi orang-orang sukses seperti Mas Aldi? Waduh. Apakah mereka menjadi orang-orang lebih hebat dari Mas Aldi? Mungkin ada beberapa yang benar-benar hebat, ada juga yang enggak, tapi kayaknya banyakan yang juara kelas, kayaknya saya malah nggak tahu kabar ini. Nah, itu dia, iya kan? Coba juga ini warganet, coba teman-teman yang dulu hebat-hebat, pinter-pinter, apakah mereka bisa lebih tinggi, lebih hebat, lebih tampil di masyarakat? Ternyata kan enggak Mas Aldi. Nah dari situ, ternyata ada kecerdasan kedua yang disebut kecerdasan emosional. Istilahnya EQ, emotional quotient, atau emotional intelligence, kemampuan untuk merasa, kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk bersosialisasi, kemampuan untuk menempatkan diri. Itu disebut dengan EQ atau kecerdasan emosional. Tetapi kenyataannya kok banyak orang-orang yang sudah sukses, sudah bahagia, tetapi kok mereka banyak yang stres, bahkan bunuh diri itu. Seperti Whitney Houston dan seterusnya tuh. Dan mereka stres. Ternyata ada kecerdasan ketiga ini, Mas Aldi.
namanya SQ, yaitu Spiritual Intelligence. Maka dari situlah saya ramu, saya gabungkan bagaimana caranya supaya masyarakat sadar bahwa untuk hidup bahagia, untuk hidup berjaya, tidak cukup indeks prestasi, tidak cukup nilai rapot, tetapi mereka membutuhkan dua kecerdasan lain, faktor penentu dalam hidup, disebut kecerdasan emosional spiritual. Gitu, Mas Aldi. Wah, ini luar biasa sekali. Berarti artinya ini adalah pemikiran yang begitu komprehensif dari Pak Ari. Saya penasaran nih Pak, Bapak berapa lama tuh merumuskan ISQ ini Pak? Kayaknya berapa lama tuh? Bagaimana tuh, Pak? Sebenarnya kalau berapa lamanya dari SD. Dari SD sebenarnya. Lalu mulai kepikirannya tadi di tahun berapa akhirnya bisa muncul keluar Iya. ISQ ini tahun berapa nih Pak? Dari SD kan saya disuruh ditanya kapan Pangeran Diponegoro berjuang gitu kan. 1825 sampai 1830. Habis maghrib biasanya. Kita biasa jawabnya habis maghrib nih Pak. Kemudian ditanya lagi apa susunan dari kimia. Iya, iya. Apa hafalan dari ini. Saya protes ke guru saya, jangan tanya saya, di buku ada, dimarahin sama guru. Gitu. Akhirnya saya tahu bahwa namanya kecerdasan intelektual itu sekarang sudah ada di Google semuanya. Ya. Mau bikin apa juga semua ada di Google. Tapi kenyataannya orang-orang yang pintar tersebut tidak bisa bergaul, tidak bisa diterima masyarakat, tidak bisa beradaptasi, tidak bisa berorganisasi. Nah, ini yang membuat mereka harus menempatkan diri. Dari situ SD, SMP, SMA semakin resah. Akhirnya saya jadi semakin bandel gitu. Karena nggak mau belajar, saya bilang, ayo baca buku ini. Oke, saya baca. Terus ditanya isi buku, kan ada di buku. Sekarang ternyata sudah ada di Google semuanya. Iya, iya. Nah, dari situ keresahan saya di SD, SMP, SMA, lalu kuliah, lalu kemudian jadi ASN. Nah, tahun 98 ketika krisis ekonomi itulah saya menulis buku. Saya tulis dari pagi sampai ketemu pagi. Jadi kalau saya nulis buku itu jam 7 pagi, nggak berhenti sampai jam 7 pagi lagi. Jam 9 malam tidak berhenti sampai jam 9 malam, 24 jam gitu. Nah, nggak sadar itu sudah sampai 5.000 halaman di atas kertas bekas. 5.000 halaman Iya. itu Bapak tulis Tulis tangan. sampai sekarang masih kapalan Pak? Masih ada Enggak? sebenarnya. Iya, tangan Tangannya kuat masih itu. kapalan, ya? Bisa lah kalau mau bahan gitu ya, goreng masih bisa Oh, gitu. itu 5.000 halaman, itu Bapak Kertas tulis bekas. tangan di kertas bekas. Lalu Luar biasa. dari situ dicetak. Dicetak jadi buku ESQ itu. Oh, ya. Nah, kemudian setelah dicetak, banyak orang kok penasaran, diundanglah sama berbagai TV. Wah, akhirnya mereka tertarik, diundang lagi TV sana, TV sini, diundang lagi ke sana, dan akhirnya jadi nasib saya seperti ini, hari ini diundang di sini di Warganet. Baik, Pak Ari, ini berkaitan dengan tadi yang Bapak tulis yang 5.000 halaman itu, saya Ya. salah satu pembaca buku ESQ Bapak nih. Makasih. Dan saya juga yakin rekan SN Jakarta dan Warganet ini juga salah satu pembaca buku tersebut, Pak. Karena sampai dengan hari ini buku tersebut telah terjual 2,5 juta eksemplar. Kita beri tepuk tangan. Benar ya, Pak ya? Luar biasa. Dan ini salah satu hal yang menarik saya Pak di buku tersebut adalah satu konsep, yakni ISQ W165. Iya. Nah, ini secara sederhana mungkin di kesempatan berbagai ini Bapak bisa sampaikan kepada Iya. rekan SN Jakarta dan Warganet apa nih Pak yang dimaksud dengan konsep ISQ W165 ini dan bagaimana kaitannya dengan pengembangan karakter bangsa Pak? Ya. Nah, sekarang saya tanya nih Warganet ya, kalau saya kasih telur 5 butir, terigu setengah kilo, kemudian gula 1 ons, bisa bikin apa? Ada yang jawab katanya bikin ini Pak, bikin kue. Bikin kue apa? Coba Warganet jawab. Nah, kita harus punya formula. Yang kita perlukan satu kata, resep. Oh iya. Kalau nggak ada resep, Kalau nggak ada adanya resep, mau jadi bikin apa combro, aja. jadi misro. Bener. Bayangin kalau itu jadi bakso rasanya seperti apa? Tadi ada yang bikin kuenya rasanya kayak apa tuh ya? Nah, karena itu manusia itu kan punya 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kemampuan untuk berpikir. Baik. Kecerdasan emosional, kemampuan untuk merasa. Kecerdasan spiritual, kemampuan untuk memahami siapa diri. Nah, lalu bagaimana, apa resepnya? Nah, resepnya itulah ESQW 165. Oh, 165 itu maksudnya ada 165 resep gitu Pak? Bukan ya? Bukan ya, 165 ini maksudnya apa nih? Satu jalannya. hati. Oh. Nah, satu hati. Satu hati. Satu hati itu manusia itu memiliki hati yang sama. Oh.
Mas Aldi, warganet, semua hati sama. Ya. Coba deh. Siapa yang suka dengan kata cinta? Angkat tangan. Saya. Siapa yang suka dengan adil? Angkat tangan. Saya. Siapa yang suka kata damai? Siapa yang suka kata bersyukur, sabar? Semua tuh hati manusia tuh Iya, sama. benar. Mau suku apapun, agama apapun, pasti hatinya bicara tentang keadilan, kebenaran, kejujuran, kerjasama, kasih sayang, pemaaf, bersyukur, kreativitas, dan seterusnya. Ya. Tetapi bagaimana supaya menjaga kemurnian hati nurani itu adalah punya prinsip, 6 prinsip. Nah, 6 prinsip mental itulah yang akan membuat hati itu terus bersinar. Oh, baik. Iya. Jadi 1 itu tadi hati, Hati. 6 ini adalah prinsip Prinsip mental. Prinsip mental. 5 langkah eksekusinya. 5 langkah. 5 langkah. Ya, hatinya eksekusinya. sudah ketemu, itu kecerdasan spiritual, mentalnya stabil, itu 6 prinsip, Ya. kecerdasan emosional, dan otaknya cerdas tetapi dijalankan dengan 5 prinsip atau 5 langkah. 1, 6, 5. Baik, kita beri tepuk tangan luar biasa. Saya baru paham. Padahal saya udah baca yang Padahal tadi sudah 5.000. baca bukunya. Nah, lupa Pak, bacanya zaman dulu tuh Pak. Iya ya itu ya, 1, 6, 5. Baik, saya juga suka lewat gedungnya itu. Kalau lewat gedungnya itu subhanallah Pak. 1, 6, 5. Saya suka lihat baca tulisan Allah begitu ya. Jadi suka mengingatkan saya kalau lewat Cilandak tuh dengan Allah gitu ya. Iya. Luar biasa Pak Ari. Baik, Pak Ari dan YSK ini kan juga tadi upaya yang Bapak lakukan begitu ya dengan menulis buku, menulis di 5.000 halaman dan lain sebagainya, dan apapun yang saat ini sudah Bapak lakukan nih menimbulkan banyak banget penghargaan nih untuk Pak Ari dan juga ISQ. Saya sebenarnya dapat daftarnya Pak, tapi kalau saya baca di sini kayaknya kita nggak kelar-kelar ya. Tapi saya ingin penasaran nih Pak, saya ingin tahu Pak, makna sukses buat Bapak tuh sebenarnya apa sih Pak? Setiap orang tentu punya makna sukses. Sukses itu kan tujuannya hanya satu kata, bahagia. Bahagia itu ada 3, yaitu physical happiness. Bahagia kalau badannya bagus, seperti Pak Kaban. Sehat Sehat gitu ya. 2, bahagia emosional, disebut emotional happiness. Diakui, dicintai, dikasihi, diterima, itu bahagia yang kedua. Nah itu kayak saya kayaknya Pak. Ya, happy terus. Happy gitu kan. terus ya. Eksis. Itu bahagia kedua. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, ini bahagia secara spiritual. Nah, Bahagia spiritual itu dia orang yang mampu paham siapa dirinya, di mana dirinya, dan mau kemana dirinya. Sebab kalau hanya bahagia fisikal, kan kita lihat itu. Banyak yang stres, bunuh diri, padahal dia sudah punya materi. setuju. Kalau bahagia secara emosional aja juga, mereka sudah punya pacar, tapi begitu diputusin, diduain, bucin, akhirnya healing, betul kan? Iya. Stres, akhirnya Nah. ada kebahagiaan ketiga, disebut spiritual happiness. Nah, digabungkan itu baru sukses sejati. Oh, jadi arti kesuksesan buat Bapak itu adalah 3. 3 hal itu ya. Sukses fisik, Fisik, badan sehat, badan sehat, emosi, dicintai, dikasihi, dan tahu spiritual. diri. Oh, diri. Oh, spiritual tahu diri. Tahu diri, siapa diri, mana diri, mau kemana diri. Luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali nih Bapak nih hadir di sini. Saya jadi ketularan, jadi pengen jadi motivator kayaknya. Udah bisa jadi motivator. Motivasi gitu ya Pak ya. Baik Pak Ari, ini besok kita kan tepatnya tanggal 17 Agustus 2023 ini adalah bangsa kita merayakan kemerdekaannya nih Pak. Makanya hari ini kita mencoba untuk menimbulkan keragaman dan kebudayaan bangsa gitu dengan pakaian adat yang luar biasa hari ini. Nah, saya juga tertarik nih dengan pandangan Bapak nih terkait dengan merdeka. Sebenarnya merdeka itu adalah suatu proses atau merdeka itu ada yang sejati selamanya kita merdeka. Bagaimana nih Pak Bapak menanggapi hal ini Pak? Keren. Ya, merdeka itu ketika 17 Agustus kita merdeka 1945 itu baru merdeka dari penjajahan. Nah, itu merdeka Itu dari penjajahan. Belanda, dari penjajah lah. Tetapi itu baru merdeka secara fisik. Tetapi yang lebih penting lagi adalah merdeka secara mindset. Merdeka secara hati. Merdeka secara pikiran. Di mana kita tidak minder menghadapi bangsa-bangsa asing,
di mana kita punya keinginan untuk maju tanpa terpengaruh belenggu masa lalu bahwa kita ini bangsa kelas 2, merdeka bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan sejajar dengan level dunia, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari ketakutan, merdeka dari kebodohan, dan itu adalah kemerdekaan yang harus kita raih, dan itu tidak akan pernah usai sampai dengan titik mati kita. Jadi kita akan terus maju, terus berkembang, lebih maju lagi, lebih laju, lebih maju, nah gitu. Nah itu harus kita lakukan, dan itu sesuai dengan apa yang saat ini gitu ya. Jadi artinya kemerdekaan ini adalah suatu hal yang terus kita perjuangkan sampai kapanpun, karena merdekanya adalah merdeka mindset gitu ya, Merdeka Pak, maksudnya? mindset, ini idealisme merdeka, contohnya. Bukan lagi kita pakai pedang-pedang, Sudah selesai gitu. itu. Pakai bambu runcing. Sudah selesai. Oh, jadi sekarang merdeka mindset gitu. Mindset Memang banyak kita. penjajah di mindset kita, Pak. Iya. Nah, Iya ya? betul. Ya. Bahwa kita harus sadar bahwa 90% faktor penentu orang mau bergerak, orang mau maju, itu akibat dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa yang masuk dalam pikiran kita. Contoh, kalau dari kecil kita selalu diajari, ayo jangan naik tangga nanti jatuh. Ayo jangan naik pohon, kamu jatuh. Awas loh, kalau kamu seperti itu nanti kamu nggak akan berhasil. Akhirnya masuk ke dalam pikiran kita bahwa oh saya sih memang tidak berhasil, jangan coba-coba. Dan 90% bahwa orang-orang itu tidak maju akibat pikirannya terbelenggu masa lalu. Contoh, anak kecil selalu diajari bahwa kamu nggak akan berhasil, kamu itu tidak akan berhasil, kamu akan jatuh, kamu nggak akan kemana-mana. Akhirnya ya setelah dia dewasa, meskipun dia sudah kuliah S1, S2, S3, dia tidak kemana-mana karena belum merdeka secara pikiran. Baik, kita semakin paham ya rekan ASN Jakarta dan Wagara. Kita beri tepuk tangan, luar biasa. Saya baru menyadari bahwa memang penjajah sesungguhnya adalah itu tadi ya, pikiran kita ya. Mungkin di kesempatan kali ini Pak, untuk Pemprov DKI Jakarta nih Pak, apa nih pentingnya seorang ASN ini harus memiliki nilai-nilai dari ASN berakhlak ini Pak? Seberapa penting sih kita harus punya itu Pak? Iya. Jadi kita berikan contoh dulu. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan Indonesia dengan bangsa lain. Tetapi tentu kita harus punya benchmarking. Saya mempelajari kenapa kok Jepang bisa maju luar biasa gitu. Nah, kalau kita datang ke Jepang, pasti kalau ketemu orang tua, kepala kita pasti merundukkan kepala, betul ya? Kalau kita ketinggalan handphone, ya ketinggalan tas di kereta api Shinkansen, pasti dompet kita, kemudian handphone kita tidak hilang. Coba aja kita coba di Monas kita kayak gimana atau di taksi. Saya nggak mau coba sih Pak. Gitu, Pak. Coba depan nanti habis pulang dari sini. Nah kalau sana tidak hilang. Nah mengapa tidak hilang? Karena mereka punya core values. Nah core values itu disebut gi atau jujur. Kalau ketemu orang tua kepala kita begini, itu disebut dengan rei gitu kan, yaitu namanya sopan santun. Nah pertanyaannya ASN itu apa gitu kan? Kalau Jepang namanya Bushido. Nah Indonesia ASN punya berakhlak. Nah dulu kan tidak tahu tuh apa core values-nya. Kalau ganti menteri ganti core values, ganti bupati, ganti gubernur, ganti core values. Nah akhirnya Bapak Presiden mencanangkan untuk seluruh ASN satu core values dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga ke Rote, namanya ASN ya berakhlak. Sehingga dengan itu jelas semuanya begitu jadi ASN maka core valuesnya berakhlak. Baik, ini saya sangat setuju Pak bahwa memang nilai-nilai luhur dari berakhlak ini adalah salah satu yang menjadi inti dari ASN, itu memang harus terus diterapkan. Namun pada saat penerapannya tentunya ada beberapa tantangan yang pasti akan dihadapi. Ini salah satu yang menurut saya Pak, ini yang sudah ada di depan mata begitu ya. Tantangan tersebut adalah masih adanya stigma negatif di masyarakat terkait dengan kinerja ASN. Tentunya sampai dengan hari ini kita masih banyak mendengar stigma-stigma negatif tersebut dan lain sebagainya. Lalu sebagai seorang ASN, kita harus menyikapinya seperti apa nih Pak terkait dengan stigma tersebut, dan bagaimana cara mengubahnya stigma tersebut untuk menjadi suatu reputasi atau kepercayaan publik? Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut Pak?
Ya, stigma ini sendiri sebenarnya adalah obat ya, yang membuat kita semakin sadar bahwa kita membutuhkan sebuah komitmen. Komitmen juga ada 3. Komitmen intelektual, komitmen emosional, dan komitmen spiritual. Kalau komitmen intelektual adalah kita harus belajar dengan indeks prestasi sekian, KPI sekian. Itu harus kita selesaikan. Tugas ASN adalah ini, A, B, C harus selesai. Nah, komitmen emosional adalah bagaimana kita diakui dan dihargai. Tapi ada masanya 2 komitmen itu hilang itu. Contoh, komitmen intelektual, sudah belajar tiba-tiba dimutasi hilang jabatan. Struktural tiba-tiba jadi fungsional. Nah, ini kan banyak yang stres gitu. Nah, berarti harus ada komitmen ketiga, yaitu komitmen spiritual. Di mana kita harus mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika orang mengatakan bahwa ASN punya stigma negatif, justru itu memurnikan nilai-nilai spiritualitas dari para ASN, sehingga ASN tidak perlu mencari ridhonya manusia, tapi mencari ridhonya Tuhan. Dan itulah mengapa ASN terus maju, terus berkembang tanpa harus melihat dan pujian dari siapapun. Niscaya nanti masyarakat akan memuji dengan sendirinya. Luar biasa. Jawabannya sangat komprehensif, Pak. Selain itu saya juga tertarik dengan hal yang lain lagi nih, Pak. Yang ini terkait dengan integritas. Nah, menurut pandangan Bapak, apa makna sebenarnya dari integritas ini dan seberapa penting seorang manusia ini harus terus menjunjung tinggi integritas di kehidupannya, Pak? Iya. Jadi kalau integritas satu ini bangkit, nah Indonesia emas ini insya Allah akan jadi kenyataan. Luar Tidak biasa. perlu 2045, mungkin 2030 pun Indonesia emas sudah menjadi nyata. Indonesia emas itu hanya bisa berhasil kalau integritas tegak. Nah, integritas itu punya syarat, yaitu say, do, feel. Say, do, feel. Say, ucapkan, do, lakukan, feel, rasakan. Kalau kita sudah mengatakan bahwa saya integritas dalam berakhlak itu accountable, maka itu ucapkan, kemudian lakukan dan rasakan. Nah, apa yang dirasakan? Kalau kita melakukan tindakan melanggar dari integritas, pasti ada rasa nggak enak di sini. Pasti ada rasa nggak nyaman. Karena itu kan mintalah fatwa kepada hati. Kecerdasan emosional akan memberikan sinyal. Contoh, kalau kita baru melanggar aturan, tidak jujur, lalu kita bohong, pasti kita nggak nyaman dengan kebohongan kita. Nah, integritas adalah kita kongruen antara apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, dan apa yang dikatakan sebangun, sejajar. Itulah integritas. Baik, tadi saya tertarik nih Pak dengan generasi Indonesia Emas 2045. Ini adalah visi Pak Hari dan juga ISQ. Ini sebenarnya maksud dari generasi Indonesia Emas 2045 itu generasi yang seperti apa? Dan bagaimana Pak kita bisa dapat mewujudkannya Pak? Ya. Jadi generasi 2045 itu sekarang sudah jadi visi Indonesia resmi. Visi Indonesia karena resmi ya, sudah Indonesia Emas ya. diabadikan di Bappenas, dan kemudian juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya. Sehingga ini ya visi seluruh Indonesia. Iya. Jadi ibaratnya ketika kita ada di laut yang penuh dengan gelombang, kemudian banyak badai, maka apa yang kita perlukan? Mas Aldi, ada di tengah gelombang nih, di tengah badai. Yang kita perlukan apa? Satu pertolongan Allah sih Pak kalau saya Pak. Saya kan berdoa kepada Allah. Karena saya juga nggak bisa berenang Pak. Tapi kan harus punya satu. Saya berdoa kepada Allah kayaknya Pak. Tapi nggak cukup begini. Iya. Harus punya kompas. Oh iya benar kompas. Jadi meskipun badai kita di depan, Iya. kemudian suasananya sudah sangat berat. Iya. Kalau kita tahu arah utara, maka kita tahu arah kita. Nah, Indonesia Emas itu adalah impian. Indonesia Emas bentuk bangunan di pikiran tentang Indonesia yang menjadi 5 besar dunia. Bayangkan itu, 5 besar dunia secara ekonomi. Indonesia sejajar, bukan lagi G8, tapi sudah 5 bangsa besar 2045. Dan untuk mencapai itu, maka diperlukan SDM yang berintegritas dan profesional. Tetapi itu semua tidak terjadi kalau ASN-nya tidak berakhlak. Jadi berakhlak adalah pondasi. Ibarat gedung kita ini, dia yang memegang
gedung ini supaya tidak goncang meskipun gempa. Dan pondasi itulah ASN berakhlak menuju Indonesia Emas 2045, yaitu kompas bangsa Indonesia. Luar biasa. Saya beri tepuk tangan. Jadi kalau saya tangkap artinya ASN ini merupakan pondasi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Baik, Pak Ari, nampaknya hari ini yang ingin bertanya kepada Pak Ari bukan saya saja, Pak, tapi ada teman-teman di YouTube Pemprov DKI Jakarta dan juga YouTube BPSDM DKI Jakarta. Nampaknya hari ini banyak banget pertanyaan sampai teman-teman juga bingung milihnya. Baik, Pak Ari, ini ada pertanyaan dari Nonem. Sebut saja saya Mawar. Baiklah, saya akan sebut Anda Mawar. Baik, Pak Ari, izin Mawar bertanya. Bagaimana caranya kita bisa tetap mempertahankan integritas sementara rekan kerja dan lingkungan kita tidak berintegritas? Wah, kali ini saya setuju nih, namanya harus disamarkan karena kalau disampaikan mungkin ntar akan jadi fitnah gitu ya, Pak. Gimana nih Pak tanggapannya, Pak? Bagaimana Pak kalau teman-teman dan lingkungan itu tidak berintegritas, kita berintegritas sendiri emang bisa, Pak? Jawabannya sederhana. Kita berintegritas itu ingin diakui oleh orang lain atau ingin diakui oleh Tuhan, gitu. Kalau Anda berintegritas karena ingin diakui dan dihargai, maka itu belum integritas. Integritas sejati adalah Anda melakukan kejujuran meskipun orang lain tidak melihat dan cukup Tuhan yang melihat. Itu integritas sejati. Jadi mulailah dari diri sendiri, dari hal kecil, dan yang lain akan mengikuti. Lakukan apa yang kita tahu, dan Tuhan akan melakukan apa yang kita tidak tahu. Maju terus, pantang mundur. Baik, luar biasa. Sudah cukup komprehensif, Pak, jawabannya. Luar biasa. Jadi kita memang integritas itu adalah hal yang harus dilakukan tanpa harus peduli teman atau karena memang yang melihat itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Baik, Pak Ari, nampaknya yang ingin bertanya bukan saja yang di YouTube Pemprov DKI Jakarta dan atau YouTube BPSDM DKI Jakarta, tapi juga teman-teman yang ada di Mall Pelayanan Publik juga ingin bertanya langsung dengan Pak Ari nih. Mereka nunggunya dari tadi nih, Pak, dari jam 9, Pak. Baik, saatnya kita berikan kesempatan bertanya untuk peserta yang hadir langsung di studio podcast Rabu Belajar Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana, sudah ada penanyanya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Pak Ari. Mohon izin, saya Desi dari Mall Pelayanan Publik. Izin bertanya, Pak, bagaimanakah cara mengikuti ISQ? Karena saya sangat tertarik ingin meningkatkan kecerdasan secara spiritual. Terima kasih, Pak. Baik, kita sudah ada itu juga deh ikutan ya. Kita beri tepuk tangan untuk Desi, luar biasa pertanyaannya. Nampaknya banyak nih, Pak. Saya yakin bukan saja yang di Mall Pelayanan Publik ini, tapi juga dimanapun yang menyaksikan kita hari ini juga ingin meningkatkan kecerdasan spiritual. Ini gimana caranya nih, Pak? Dan gimana caranya kita untuk daftar ISQ, Pak? Ya, silakan di Instagram ada @ISQ Training. Di situ tinggal dilihat dan kemudian sesuaikan jadwal dan silakan datang dan ketemu dengan saya bagaimana caranya. Jawabannya sangat singkat, padat, dan jelas. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Ari dan ISQ, luar biasa. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari Pak Budi Sukmajadi, Widya Suara BPSDM DKI Jakarta. Halo, Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar? Izin Pak Ari, Pak Budi bertanya, bagaimana agar kecerdasan emosional dan spiritual ini selalu tertanam di alam bawah sadar para ASN, khususnya ASN Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Pak Dr. Ari Ginanjar. Wah, ini nampaknya memang harapan para widya suara nih, Pak. Gimana caranya kecerdasan spiritual dan emosional ini tetap terus di alam bawah sadar, Pak, tertanam, Pak. Gimana nih, Pak? Hidup itu tergantung niat, semua tergantung dari niat. Niat itu ada 3. Yaitu strong why, big why, grand why. Strong why adalah orang yang niatnya untuk mencari materi, mencari cuan. Big why adalah niatnya untuk mencari eksistensi diri, yaitu jabatan dan kekuasaan. Sedangkan grand why niatnya hanya adalah untuk memberi dan kontribusi. Kalau ASN niatnya strong why, maka dia akan hedon, hedonis.
Kalau ASN niatnya adalah big Y, maka dia akan flexing. Kalau ASN niatnya adalah grand Y, maka dia akan berkontribusi dan dia bisa bangga setiap kali melayani bangsa. Baik Pak Ari, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara diskusi yang sangat menarik hari ini nih Pak. Namun sebelum mengakhiri podcast Rebu Belajar hari ini, di spesial HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, kiranya Pak Ari dapat memberikan motivasi dan juga refleksi begitu bagaimana kita memaknai kemerdekaan dan menyongsong masa depan nan gemilang. Silakan Pak Ari. Saya ingin tanya sedikit sebelum saya bicara. Apakah podcast 1 jam ini bisa merubah Anda semua atau tidak? Tolong jawab semua. Oke, mungkin Anda mengatakan tidak bisa. Jelas tidak bisa. Saya bicara 1 jam. Tetapi kalau saya tanya lagi kedua, kalau seandainya hari ini Anda membuat keputusan ASN berakhlak, accountable, dan berjanji hari ini dan besok 17 Agustus berjanji seperti kemerdekaan, keputusan dibuat merdeka, berubah tidak Indonesia? Berubah. Anda berubah tidak? Maka jadikanlah hari ini di mana saya bicara ya, adalah sebuah langkah untuk membantu Anda buat keputusan. Ingat bahwa apa yang terjadi hari ini akibat apa yang kita lakukan di masa lalu. Tetapi apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan Anda. Luar biasa. Pak Ari, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya Pak. Semangat. Baik, rekan ASN Jakarta dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama motivator, penulis, pendidik sekaligus seorang pengusaha sukses, pendiri ISQ Group, Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kita beri tepuk tangan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Urus izin sendiri. Itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.